Oke, masih bersama drone pemula di hari ketiga nerbangin drone. Dan di sini ajak keluarga, ajak anak-anak, ngasih experience juga buat ngerasain, ngelihat visual apa yang eh, di dalam Google gitu kan. Biasa kan kita ngelihat mereka anak-anak tuh ngelihat kita hanya pakai Google. Anak-anak pasti penasaran dong gitu kan, biasanya ngapain sih, ada apa sih di dalam kacamata itu gitu. Disangkanya kacamata biasa tapi ternyata eh, ada visual yang menarik di sana gitu ya. Lagi-lagi kayak di hari kedua kemarin itu Google-nya dikasihin ke keluarga. Saya cobain terbang drone tanpa Google, tapi pelan-pelan lah yang jelas. Yang penting kita bisa berbagi gitu kan. Dadah-dadah nggak apa-apa lah, nggak masalah. Lucu-lucuan aja. Terbangnya ya terbang pelan aja, terbang pelan, terbang rendah, nggak usah banyak bermanuver dulu karena saya juga masih mempelajari eh, kayak apa sih sebenarnya cara kerjanya. Terus nggak mau nggak mau keburu-buru lah buat mengeksplor lebih liar gitu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, yang penting mudah-mudahan nanti tambah pengalaman hasilnya baik gitu. Ya mungkin beda-beda ya, teman-teman yang lain mungkin langsung bermanuver, langsung apa ekstrim gitu. Tapi karena saya tinggalnya di daerah padat juga ya, di komplek, jadi eh, nggak bisa terlalu bebas gitu, nggak kayak yang tinggal di alam gitu kan. Lebih bebas mungkin ya, nggak ada hambatan buat mengeksplor drone-nya gitu. Jadi di hari ke tiga ini, selain cobain anak-anak, ini mau nyobain untuk muter-muterin objek gitu, obstacle yang deket-deket aja dulu, nggak ngebut sama sekali, nggak pengen ngebut atau gimana, cuma pengen cobain muter-muterin pohon, muterin tanaman gitu, maju mundur pelan, pengen tahu jaraknya segimana gitu kan. Lagi-lagi mungkin beda gitu ya, setiap orang mungkin ada yang langsung kurang menantang gitu. Ada yang eh, apa gak seru gitu. Tapi kalau saya lebih hati-hati orangnya mungkin ya, jadi ya pelan-pelan aja dulu, yang pendek-pendek tapi seru sih, bener. Untuk pemula mungkin bagi saya baru segini aja udah bikin happy banget gitu, apalagi yang belum punya drone gitu. Kalau punya rezeki beli drone, wah seru banget ini permainan. Ya termasuk permainan lah kalau bagi saya, permainan yang seru banget nyobain. Apalagi teknologinya luar biasa, advance banget. Apalagi di Jaya Avata enak banget, kontrolnya super canggih menurut saya sebagai pemula. Ya kayak gini, coba ngikutin objek pelan-pelan. Begini aja udah happy bro. Padahal gambarnya masih acak adut, masih berantakan. Tapi mudah-mudahan nanti lihatlah beberapa hari ke depan. Cie.
Motion controller yang dipegang itu emang enak banget ya, kontrolnya itu simple. Dia benar-benar dipakainya benar-benar, penggunaannya mudah gitu, mudah banget. Penggunaannya mudah, tombolnya nggak terlalu banyak, terus untuk pemula sih benar-benar bagi saya nggak terlalu rumit gitu ya. Begitu ngelihat tutorialnya sedikit demi sedikit dipelajarin tuh nggak terlalu rumit juga sih. Tombol-tombolnya dan lain-lainnya. Jadi kontrolnya enak sih. Karena pemula, saya belum pernah nyobain yang pakai stick. Saya nggak tahu sensasinya kayak gimana. Mungkin beda-beda pandangan juga setiap orang pasti. Tapi sejauh ini, sejauh baru 3 hari nyobain motion controller DJI Avata ini, bener-bener bagi pemula enak banget, simple, bener-bener kayak seru, kayak main game, seru banget. Nah ini lagi-lagi jadi yang pakai Google-nya memang anak-anak. Saya lepas Google tapi sambil ngontrol, sambil ngelihat drone-nya dari mata sendiri aja gitu ya, tanpa Google. Rasa takut jelas ada, karena nggak bisa kontrol full gitu ya. Tapi nggak apa-apa, asal jangan jarak terlalu jauh, jangan terlalu atas gitu. Ini kan cuma deket-deket aja dan nggak ngeganggu warga yang lain gitu. Jadi slow lah, masih aman lah di daerah sekitar sini. Masih nggak jelas gambarnya, nggak jelas maunya apa. Tapi ya itu, berbagi pengalaman supaya anak-anak kecil bisa ngerasain juga gitu serunya. Apa sih yang dilihat, apa sih yang dirasain gitu. Walaupun pusing jadinya gambarnya. Kontrol drone tanpa Google itu ngelihat pakai mata sendiri itu memang lebih susah ya, karena kadang kita beloknya nggak tahu kemana, terus kita mau ke kiri nggak taunya ke kanan, ini ke kanan nggak taunya ke kiri gitu, terus kurang ke atas kurang ke bawah. Ya itulah kontrolnya, karena kita hanya ngelihat si drone-nya aja gitu. Tapi lagi-lagi nggak masalah sih, berbagi aja sekali-kali sih seru, biar mereka pada tahu gitu apa yang kita lihat. Dan sampai akhirnya landing lagi dengan selamat. Tunggu pengalaman di hari berikutnya. See you again.